Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam pembelajaran. Di media pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat suatu aplikasi sederhana, yaitu menggunakan perhitungan yang ada di Android. Kita menggunakan Android Studio, di mana nanti kita akan menggunakan layout, constraint layout ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan memilih ya template-nya itu kita menggunakan yang empty ya, empty activity yang ada di sini. Tinggal kita klik ya, kita klik di sini kemudian kita next. Nah, di sini ada penamaannya. Penamaannya itu nanti yang akan tersimpan di directory. Nah, tentukan directory yang kita inginkan. Direktorinya ini mungkin kebetulan tempat saya adalah di D, mungkin di tempat kalian mungkin ada di C atau di My Dokumen. Silahkan ditentukan sendiri di sini. Kita kasih nama di sini adalah My Application, misalnya kita ganti dengan perhitungan sederhana, atau misalnya perhitungan aplikasi perhitungan. Seperti ini ya. Nah, ini otomatis ya, di bagian bawah ini juga sama, packet name-nya juga aplikasi perhitungan, di save location juga otomatis dia nanti akan ada folder namanya aplikasi perhitungan, di mana itu untuk menampung semua source yang ada di bagian Android Studio ini juga. Nah, kebetulan bahasa yang kita gunakan adalah menggunakan bahasa Java ya, dan minimal SDK atau di sini adalah menggunakan Android 7 ya, kemudian Nugget ya, kebetulan kita menggunakan Nugget. Ini bisa sebenarnya kita atur juga ya, bisa mungkin kita atur yang lebih tinggi juga bisa ada di sini, tapi kita gunakan yang defaultnya aja ya. Nah, kemudian habis itu kita finish. Oke. Kita tunggu, nanti semua akan terbentuk di sini dalam proyeknya yang sudah kita simpan tadi. Oke ya. Nah, ini sudah terbentuk di sini, yaitu paketnya, yaitu aplikasi perhitungan. Di sini sudah ada. Ini untuk yang main activity Java. Jadi ada dua file yang default yang pertama yang akan disiapkan, yaitu untuk bagian controllernya yang ada di Java-nya, kemudian satu lagi yang ada di bagian desainnya, yaitu activity main XML-nya ini. Jadi ini lagi proses, mungkin butuh waktu untuk menampilkan. Nah, ini udah mulai kelihatan. Oke. Nah, ini sudah ada. Jadi ada activity, ada activity main yang ada di XML sama main activity yang ada di Java. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa di projectnya ya, aplikasi ini ada Java, di mana ada main activity Java-nya, kemudian activity main XML-nya ada di mana letaknya, ada di resource-nya, kemudian di sini nanti kita pilih bagian layout-nya. Nah, ini ya. Nah, kebetulan layout-nya nanti kita butuhkan itu adalah menggunakan constraint ya, layout. Biasanya default-nya adalah constraint layout. Kalau kita pun masuk ke bagian kodenya, di sini ada design, speed, sama kode. Kita pilih kode. Nah, ini sudah petunjuk ada constraint layout. Nah, kita gunakan ini nanti ya. Nah, jadi di sini constraint layout ini memungkinkan kita untuk membuat tata letak yang tentunya kompleks ya, dengan hierarki tampilan datar. Nah, jadi di sini nanti semua tampilannya diletakkan sesuai dengan hubungan antara tampilan. Jadi nanti kalau kita menggunakan desain, jadi nanti kita kelihatan prosesnya pada saat kita letakkan di tata letak induk ya istilahnya atau parent. Nah, nanti lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan ya pada saat di Android Studio-nya ini. Nah, kita nanti akan bisa menggunakan kode dan desainnya juga ya. Kita berkaitan dengan desain untuk memudahkan dan mempercepat dalam tampilan. Oke, kita masuk ke dalam kode juga. Sementara kita akan mencoba untuk membuat dari sisi desainnya dulu ya. Nah, dalam desain ini defaultnya sudah ada text view ya, text view yang ada di sini. Nah, mungkin kita biarkan, nanti kita akan gunakan untuk misalnya untuk menampung datanya ya, biasanya untuk hasil atau apa. Sementara kita nanti akan membuat suatu perhitungan sederhana, ya mungkin nanti perkalian aja ya, antara
nilai yang pertama dan nilai kedua, kemudian nanti akan muncul di bagian hasil yang ada di sini, ya. Nah, kemudian kita akan pertama kita akan membuat yaitu adalah edit teksnya dulu ya. Mungkin kita bisa menggunakan di bagian XML, kita ketik edit, kemudian teks ya. Biasanya kalau kita ketik banyak SQL ya, edit, nah nanti akan dibantu sana. Itu ada keluar dari ininya ya, drop down-nya, di mana di situ ada keterangan edit text. Kemudian kita enter aja, nanti otomatis terbentuk di situ. Nah, di sini kita akan menggunakan match parent ya. Jadi nanti mungkin biar melihat hasilnya, kita lihat hasilnya di sini mungkin belum kelihatan karena ini belum saya tutup ya. Jadi harus ada penutupnya. Nah, ditutup nanti akan tampil yang ada di sini, tapi harus kita definisikan dulu di sini ya. Kita match parent. Nah, kemudian di sini bagian misalnya wrap konten ya. Oke. Nah, baru kelihatan di situ. Nah, ini letaknya ada di atas ya. Nah, ini baru kita bisa atur bedanya apa, match sama wrap parent ya di sini. Kalau di sini saya menggunakan match ya, jadi secara full ya. Kalau kita menggunakan wrap parent, wrap content ya, situ. Jadi nanti akan mengecil ya. Mungkin kalau saya besarkan nih kelihatan ya, kecil ya. Jadi kalau yang menggunakan match itu secara full satu ini ya, satu barisnya dia lebarnya, lebar dari handphonenya sendiri ya. Jadi dia lebih full ya, bisa menggunakan itu. Kalau ini mengikuti dari letak isinya yang ada di dalamnya. Nah, ini kita bisa menggunakan, kita ganti dengan match parent lagi ya. Match parent. Oke, jadi full. Nanti kita bisa atur ya. Nih, mungkin saya pengen nggak full banget nih. Mungkin sekiranya seberapa ukurannya nanti kita atur. Oke, nah setelah itu jangan lupa kita memberi nama ya. Setiap kali kita membuat komponen, kita memberi nama ID-nya ya, yang nanti untuk pemanggilan pada saat kita gunakan di bagian Java-nya ya, di dalam kodenya. Nah, kita kasih nama misalnya di sini ID-nya adalah misalnya saya singkat dengan nama nilai 1 ya. Jadi nanti ada nilai 1 di situ ya. Kemudian di sini kita tambahkan apa? Petunjuk. Petunjuk itu adalah menginformasikan bahwa di sini ada keterangan bahwa inputkan nilai atau berdasarkan informasi yang akan kita masukkan. Nah, ini dengan menggunakan hint ya, Android, kita langsung ketik hint. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini apa? Keterangan apa, yang petunjuk apa di situ. Nah, petunjuknya adalah misalnya masukkan nilai angka atau nilai ya. Nah, masukkan nilai. Nah, menginformasikan bahwa seorang user itu bisa memasukkan nilai ya. Kemudian di sini kita bisa atur juga berkaitan dengan ukuran text size-nya yang ada di dalamnya, mau ukurannya berapa ya. Tinggal kita ketik size, nanti otomatis dibantu di sini. Nah, text size ya di situ. Nah, ini saya kita atur mungkin ukurannya sekitar 20 DIM ya. Jadi itu ukuran mungkin lebih besar, mungkin bisa dikecilkan juga ya, nanti tergantung dari kebutuhan. Oke ya, nah ini bagi yang pertama sudah oke, sudah ada ininya ya, sudah tampil seperti ini. Nah, kita akan mencoba yang urutan kedua, yaitu untuk memasukkan nilai yang kedua. Mungkin ini kasih masukkan nilai pertama, nanti ada masukkan nilai kedua. Oke, kemudian untuk memudahkan, ya, kita copy aja dari yang ada di teks atas ini. Jadi kita nggak usah nulis lagi. Kemudian kita tinggal merubah di sini. Jangan lupa ID-nya jadi nilai kedua ya. Jadi nilai kedua ya, dia membedakan antara yang pertama sama yang kedua. Nah, kemudian di sini juga masukkan nilai kedua. Ya. Nah, ini kebetulan nggak kelihatan nih ada di mana nih letaknya. Dia ada di bagian bawah ya. Jadi dia letaknya di ketumpuk ya. Jadi di situ kita harus gimana caranya agar biar
tidak terlalu menumpuk dengan yang ada di atas ya. Jadi kalau kita tarik juga otomatis, nah ini kelihatan ya. Tapi masalahnya ini kalau seandainya nanti dijalankan, ini akan numpuk lagi ya. Jadi gimana caranya di constraint ini ada fasilitas untuk biar antara yang pertama sama yang kedua itu bisa sejajar gitu ya. Jadi kita bisa atur di sini misalnya kita bisa tarik ini ada semacam apa tuh pointernya ya, pointer yang ada di dalam kotaknya ini di penanda di bagian ini. Jadi kita bisa oh ini urutannya. Jadi kita tinggal tarik aja nanti ya. Nah, ini nanti otomatis akan membentuk ini proses di sini. Dan tentunya di bagian apa kode program otomatis akan membentuk sendiri. Oh, dia di bawah dari nilai 1 ya. Di bawah dari nilai 1. Oke. Nah, kalau sudah diisi seperti ini kita bisa geser-geser ya. Ya, artinya dia ngikutin dari yang kita atur seperti apa ukurannya. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita memanfaatkan dari text view yang di sini adalah nama hello world. Ini nanti kan kita gunakan untuk hasil prosesnya nanti setelah kita masukkan nilai angka yang ada di pertama dan kedua, kemudian akan muncul di hasilnya ada di sini. Tapi nanti akan menyertakan tombol juga tentunya. Nah, untuk itu kita atur. Ini kebetulan posisinya ada di tengah ya. Jadi kita bisa geser, ya, misalnya di sebelah ini ya, di bawah ini. Ya. Nah, kemudian nanti kita baru atur di sini mungkin ukurannya atau apa, mungkin bisa diatur juga di sini. Misalnya di sini berkaitan dengan text size-nya ya, yang biasanya umum kita atur size-nya, oke, kita text size-nya misalnya ukurannya misalnya saya 24 atau 25 ya. Jangan lupa dB itu dB ini adalah untuk pengaturan ukuran ya, jenis ukurannya. Nah, di sini sudah ya berubah ya. Hanya di sini masalah warna itu nanti belakangan bisa diatur lagi. Kemudian kita siapkan satu lagi yaitu tombol ya. Tombol yang dimana untuk melakukan proses pada saat kita melakukan perhitungan. Jadi ada di dalam tombol itu nanti ada proses perhitungan yang akan dijalankan pada saat kita menuliskan di bagian program Java-nya sendiri. Nah, untuk itu kita tambahkan button. Buttonnya itu nanti diletakkan di bawah dari hasil, boleh atau dibalik. Misalnya di bawah dari edit text. Di dalam edit text di bawah, kemudian hasilnya di bawah. Nah, itu tinggal gimana caranya kita menampilkannya itu terserah dari kita ya. Nah, misalnya tombolnya saya nanti letaknya di bawah dari apa hasil yang ada di sini ya. Tapi jangan lupa ya, di sini mungkin ada nanti kita ganti ya, di sini jangan hello world ya. Nanti ini kita ganti dengan kalimatnya misalnya hasil perhitungan maksudnya di situ. Kemudian di sini jangan lupa ditambahkan dengan ID-nya juga karena ID sebagai informasi pada saat di program Java-nya nanti akan menunjukkan hasilnya proses itu ada diletakkan di mana. Nah, misalnya kita kasih nama di sini adalah hasil. Ya. Oke, nah kemudian di bagian berikutnya adalah tombol ya. Berarti tombol kita tambahkan namanya button. Ya udah ketik-ketik button ya, oke, langsung kita enter. Nah, di sini disertakan juga menggunakan apa? Yang ukuran yang ada di bagian ini ya, buttonnya apakah full ya ataukah cuman sebatas ukuran dari teks yang ada di dalamnya. Kalau sebatas dengan ukuran teks, kita menggunakan yang wrap content. Tapi kalau kita pengen full satu lebarnya sesuai dengan layar dari tampilan desain, berarti kita harus menggunakan match pair. Nah, kita menggunakan yang wrap content karena ukurannya saya standar ya. Kita menggunakan wrap content. Kemudian di sini juga wrap content juga, baik tinggi maupun lebar. Nah, ini ada di atas ya. Nah, kemudian di sini kita akan atur posisinya agar tombol ini ada di bawah ini. Nah, ini caranya ini ya. Kita klik objeknya ya. Objeknya kita klik di situ nanti otomatis dia aktif ya. Nah, pada saat aktif ini kita akan lakukan proses dari klik tuas yang ada di sini. Ini masing-masing sudah ada lingkaran kecil yang ini adalah untuk menarik ya.
menarik data. Nah, kita atur di sini, klik yang ada di ujung atas ini, tuasnya kita klik. Nah, ini kita arahkan di bagian bawah dari hasil. Nah, nanti akan geser. Ya, ini boleh bisa digeser-geser ya. Sekarang kita sudah bisa atur ya. Nah, seperti ini. Nah, posisinya ini sebetulnya bisa kita atur biar dia posisinya benar-benar tengah ya. Kita tinggal tarik aja ke parent index-nya. Nah, kemudian kita tarik lagi ke sebelah kanannya. Ya. Jadi di sini sudah benar-benar dia sudah standar ya. Ukurannya dia ngikutin dari batas yang ada di situ ya. Nah, itu dia ya yang mungkin bisa dilihat hasilnya. Nah, kemudian kita ingin merubah nih latar belakang dari gambar ini. Mungkin teksnya nggak kelihatan juga karena defaultnya warnanya hitam biasanya ya. Nah, kita atur di bagian ini ya, kita atur dengan menggunakan tambahan background latar belakang atau background tint. Di sini kita ketik background. Nah, di sini pilih tint, kemudian kita pilih kode warnanya ya. Kode warna yang kita inginkan apa? Misalnya saya menggunakan warnanya anggap aja seperti ini ya, FF00 atau nah itu udah kelihatan ya. Saya bukan merah nih, misalnya warnanya ya orange ya. Seperti ini ya. Jadi background ini latar belakang dari background tombol ya. Background warna tombol. Jadi kita bisa atur sendiri warnanya sesuai dengan kode warna ya. Nah, kode warna yang sudah kita pahami tentunya berkaitan dengan RGB ya atau red green blue. Di situ warna itu pengkodean. Kemudian kita tambahkan di sini juga ada beberapa nama. Di sini kan belum ada namanya ya. Buttonnya masih dalam keadaan kosong ya. Kita tambahkan teks ya. Misalnya di sini adalah teks ya, nanti dibantu di situ. Nah, kita pilih teks di sini, itu ada kita pilih, kita enter. Kemudian kita isikan apa? Nah, namanya apa di sini? Nama dari di dalam tombolnya itu, isi tulisannya. Kita kasih nama di situ misalnya adalah hitung. Atau mungkin bisa berkaitan dengan hasil perkalian atau apa. Mungkin kita nanti akan berkaitan perkalian ya. Nah, itu adalah tombol namanya hitung. Udah kelihatan itu, defaultnya adalah warnanya putih, walaupun kita bisa atur juga warna teksnya juga ya. Tapi kita standarkan aja karena sudah kontras ya antara warna teks sama warna latar itu sudah bisa masuk di situ, bisa kelihatan baca. Oke ya. Nah, ini adalah hasil tampilannya ya yang mungkin bisa kita lihat ya. Dan kalau kita kecilkan dikit, nah kelihatan di sini ya. Nah, ini adalah tempatnya ya. Tempat di mana untuk menampung data yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian kalau kita lihat ya ini mungkin menjorok ke atas ya, selalu mepet ke atas. Nah, ini pengaturannya di mana? Nah, pengaturannya sekarang ada di dalam constraint yang ada di bagian atas ya. Pada saat membangun di sini, tempatnya kita atur di sini ya. Kita gunakan namanya margin top ya. Ketik aja margin top. Nah, nanti kita pilih. Nah, itu udah ada. Enter. Nah, kita atur kira-kira berapa jarak antara yang atas sama batas pengetikan nanti. Misalnya saya atur, misalnya contoh ini adalah 50 dB. Nah, nanti akan kelihatan nih, kelihatan jaraknya ya. Jadi mulai yang ada di sini. Jadi pengaturan untuk biar cloud tidak perlu merapat di atas ya. Oke, nah ini sudah terbentuk ya. Jadi nanti intinya pada saat kita melakukan penginputan data angka yang ada di sini akan kita proses, hitung, nanti hasilnya akan keluar di sini ya. Sebenarnya bisa aja di sini tulisan ini nggak perlu, kita kosongin juga bisa. Tapi ini sebagai penanda ya. Nanti siapa tahu nanti dikembangkan, silahkan kembangkan sendiri nanti untuk hasil yang ada di sini mungkin bisa kita kosongkan dan langsung begitu kita klik baru keluar angka yang akan dimasukkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat di bagian program Java-nya. Nah, untuk itu kita masuk ke main activity. Tapi pastikan dulu di sini, oh ya di button juga harus ada penamaan juga ya. Jadi jangan sampai kita lupa, kita kasih nama juga di sini ID-nya ya. ID-nya kita kasih nama di situ misalnya hitung. Tapi huruf kecil ya semua ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada hasil, ada hitung, kemudian ada nilai 1 dan nilai 2 ya. Jadi ada
beberapa ID yang ada di sini yang nanti kan kita gunakan pada saat di bagian program Java-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian main activity yang ada di Java ya. Bisa dilihat dari sini atau yang ada di bagian atas. Kita klik main activity Java. Nah, kemudian kita ingin mencoba, pertama yang kita akan gunakan adalah beberapa komponen yang kita sudah sertakan tadi. Ada berapa tadi? Ada sekitar 4 ya. Sebenarnya ada 3 karena bagian edit text ya. Edit text ini kan sama kan, edit text ini edit text, ini edit text juga. Jadi sebenarnya sama ya. Cuman nanti kita akan coba menambahkan di sini bisa kita susun jadi ada 2 nggak apa-apa namanya edit text ini. Nah, pertama kita gunakan adalah ini ya komponennya. Jadi kita menggunakan edit text. Nah, edit text di situ kita enter komponen yang pertama, kemudian kita kasih nama variabelnya. Variabelnya boleh sama dengan yang ada di sini, tapi bisa kita bedakan juga ya. Misalnya mungkin saya bedakan biar mungkin tidak tidak mempengaruhi yang ada di sini. Ini kan kemudian nilai ya, nilai 1 ya. Di sini saya kasih nama variabelnya adalah angka 1 ya. Kemudian jangan lupa titik koma, kita enter. Kemudian edit text lagi ya, edit text lagi. Kemudian di situ angka 2. Angka 2 ya, titik koma, kita enter. Kemudian ada text view, ya kan? Sesuai dengan yang ada di bagian activity main. Di sini ada text view ya, di sini ya, untuk hasilnya nanti. Nah, di sini juga sama, ada text view, ya, text view, T-nya besar, ya, text view, text view. Nah ini ada. Oke, nah kasih nama di sini adalah variabelnya adalah namanya hasil. Hasilnya mungkin saya hurufnya besar ya. Mungkin saya bedakan di sini huruf kecil. Jadi biar jangan berpikir, oh ini hasil dari yang ada di text view, yang ada di XML. Tapi ini adalah penamaan kita. Beda, bisa sama, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada tombol ya, button ya. Button, kasih nama misalnya BTN hitung. Nah, seperti ini ya, misalnya contoh. Koma. Nah, kalau sudah di sini baru kita akan bicara berkaitan dengan proses nanti pada saat dilakukan penginputan. Itu nanti antara kaitannya dengan yang ada di bagian XML di pemanggilan ya, variabel yang kita gunakan ini nanti kita akan mencari berdasarkan dari ID yang ada di XML. Itu letaknya di mana? Letaknya ada di bagian bawah di dalam protect on create ini ya. Lihat ini di sini kita masukkan di situ apa? Di situ pertama angka 1 kan? Angka 1, kemudian sama dengan di sini ada langsung bisa letaknya menggunakan edit karena dia menggunakan edit teks ya, berarti kita menggunakan edit teks. Ini dibantu di sini langsung enter aja. Kemudian di belakang bentar, kesalahan dikit ya. Di belakang ini baru kita menggunakan file ya, kemudian ada by ID. Nah, di sini ada RID ya, ID-nya itu ID yang ada di XML-nya. Nah, XML-nya apa namanya? Nah, nanti kita klik, nah baru kelihatan nih. Jadi kita titik itu nanti kelihatan yang sudah kita jadikan ID-nya yang ada di activity main. Tadi karena ada hasil, ada hitung, ada nilai 1 dan nilai 2. Nah, ini berarti angka 1 itu adalah berkaitan dengan di nilai 1 ya. Kita enter aja di nilai 1. Kemudian jangan lupa titik koma ya. Kemudian angka 2 ya, angka 2. Ini hampir sama dengan yang ada di situ ya. Ya, kemudian di sini kurung, edit teks, kemudian ada find view by ID, ID-nya berdasarkan dari ID yang ada di ini ya, ID yang ada di apa tuh, yang ada di XML-nya. Apa nilai kedua ya? Tadi nilai 1 udah, nilai kedua. Kemudian di koma. Nah, berarti berikutnya adalah apa? Hasil ya. Hasil itu ada di text view. Nah, hasil di situ namanya variabelnya hanya besar ya. Jadi dibedakan sama hasil yang ada di XML. Kemudian di sini juga sama ya. Di sini bukan edit text tapi adalah text view karena sesuai dengan yang ada di situ adalah
text view, kemudian ada find sama by ID, ya, kemudian L, kemudian di sini ID, namanya apa di situ, titik, nanti kelihatan. Nah, kelihatan di sini adalah nama ID-nya adalah hasil yang ada di XML tadi. Disesuaikan dengan yang ada di XML. Oke. Sesuai seperti itu, kemudian kita enter lagi, kemudian kita button hitung. Kita ketik button hitung. Button hitung apa di situ? Sama dengan button kan dia. Button. Kemudian di situ ada find by ID, kemudian R, ID, titik. Nah, namanya apa tadi? Hitung. Oke. Kemudian titik koma di sini. Selesai ya di sini. Nah, kita enter lagi di sini. Nah, kita ingin menggunakan tombolnya itu sebagai proses. Pada saat kita klik, nanti akan terproses suatu perhitungan antara angka 1 yang kita masukkan dengan angka 2. Ya. Contohnya di sini adalah kita menambahkan ada namanya set on click. Ya. Jadi ada proses pada saat kita mengeklik tombol tersebut. Nah, makanya di sini kita butuhkan button tadi, button hitung. Kemudian kita akan bikin suatu fungsi. Nah, di sini ada set on click. Nah, di situ sudah ada ya. Set on click listener, kemudian kita enter. Nah, di dalam kurung ini kita bikin new view ya, karena kita berkenan. Nah, itu sudah ada. Kita enter lagi. Nah, itu ada otomatis ya. Di bagian bawah sudah ada public void on click ya. Nah, ini mau ngapain kita ceritanya? Nah, kita bikin variabel tambahan ya sebagai acuan untuk memasukkan nilai yang kita masukkan, angka yang ada di bagian edit text nanti akan tersimpan di variabel yang kita akan gunakan. Jadi untuk mempermudah perhitungan ya. Kita tambahkan variabel baru misalnya integer x sama dengan. Nah, kemudian ada semacam ini ya, mengconvert antara dari teks menjadi angka. Jadi kenapa harus di-convert? Karena edit text itu defaultnya adalah penginputannya berupa teks, maka harus di-convert menjadi angka. Nah, caranya di sini nanti kita tambahkan perintah di sini adalah ke angka integer ya, jadinya integer. Kemudian titik di sini ada parse in. Nah, ini untuk mengconvert. Kemudian di dalamnya apa? Di dalamnya itu sesuai dengan variabel yang ada di atas. Variabelnya apa di sini adalah angka ya. Ini angka 1 ya. Berarti kita angka 1. Kemudian get, kita ambil get text ya. Kita ambil get text. Kemudian belakangnya adalah titik to string. Nah, seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Itu untuk yang variabel X ya. Berarti ada satu lagi yang untuk angka kedua. Copy aja ya. Jadi lebih mudah. Jadi di sini gunakan angka kedua, yaitu kita ganti dengan variabel Y. Ya. Setelah itu selesai, baru kita gunakan rumusnya. Rumusnya di sini kita menggunakan misalnya hitung misalnya. Hitung, saya bikin variabel baru namanya hitung. Kemudian sama dengan kita berkaitan dengan perkalian misalnya. Berarti ya variabel X sama Y dikalikan. Misalnya X kali Y di sini, kemudian di koma. Kemudian hasilnya itu akan masuk ke dalam proses, tadi kan ada tempat ada di bagian hasil di sini ya, ada text view hasil di sini ya. Kemudian gimana caranya di sini kita tinggal ketik sesuaikan dengan variabel yang di atas ya. Variabel di atas, nah hasilnya adalah besar hurufnya. Oke. Kemudian di sini set text ya, set text. Nah, set text di sini di dalamnya apa? Di dalamnya sesuai dengan proses yang ada di bagian apa? Perhitungan tadi. Namanya kan bisa kita berkaitan dengan nama hitung atau apa ya di situ. Nah, kita lihat di sini adalah nama variabelnya adalah hitung. Berarti di sini adalah hitung ya. Hitung ya. Kemudian bisa kasih jarak spasi ya. Misalnya plus spasi atau langsung hitung juga nggak masalah. Misalnya ada yang menambahkan plus
kutip-kutip. Jadi ada jarak gitu ya. Kalau seandainya di belakangnya masih ada keterangan lagi. Kalau enggak ya langsung variabel hitung juga nggak masalah. Oke, nah ini sudah prosesnya sudah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang mungkin error, kemudian feedback. Kita ini ya proses kita grade aja. Nah, ini ya. Coba kita tes ya di dalam itu apakah berhasil atau enggak, nanti kan clear. Kita coba jalankan. Kita tunggu. Oke, kita sudah lihat tampilannya sudah tampil di sini dari desain yang sudah kita rancang. Kita masukkan angka di sini misalnya 5, kemudian di sini angka 6. Nah, kemudian kita klik pada tombol hitung yang ada di sini, nanti akan keluar di bagian hasil. Kita klik. Nah, ini udah keluar ya. Hasilnya sudah muncul, cuman kenapa angka 5 sama 6 di sini? Karena ini perkalian. Kenapa hasilnya keluarnya adalah angka 25. Nah, kita cek lagi ya di bagian kode program. Nah, tentunya rumusnya udah benar. X kali Y. Tapi yang perlu kita lihat antara variabel X dan Y, kita lihat di sini. Di sini adalah angka 1. Di sini angka 1 juga. Nah, padahal angka 1 terisi adalah angka 5 di sini. Maka 5 sama angka 1, 5. Jadi baik X maupun variabel Y itu sama-sama angka yang ada di dalam itu adalah 5. Berarti 5 kali 5, maka keluar 25. Untuk itu, kita rombak, ya, kita rubah. Kemudian variabel Y di sini kita menggunakan angka 2. Ya. Jadi angka 2 ini yang nantinya isi yang ada di text view ya, di bagian teks, edit text ya. Edit text yang ada di nomor 2 ini akan keluar 6 di bagian variabel Y. Kan nanti 5 kali 6 yang keluar, baru keluar. Untuk itu kita jalankan lagi, ya, kita jalankan lagi. Oke, sudah tampil di sini. Nah, kita masukkan sekarang angka 5 dan angka 6. Dari 5 ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya, apakah sudah sesuai. Ya, sudah benar ya di sini. Jadi, ini pengaruh dari pemanggilan variabel aja tadi yang masalahnya. Oke ya, jadi apa yang sudah kita pelajarin tadi, nah, jadi berkaitan dengan perhitungan sederhana ya, perkalian, di mana kita mencoba pembuatan dengan menggunakan Android untuk melakukan perhitungan sederhana perkalian. Untuk itu silakan dikembangkan dengan menggunakan perhitungan-perhitungan lain yang nantinya untuk melengkapi beberapa materi yang ada di sini. Jadi ini baru perkalian, nanti kalian tinggal nambahkan pembagian, pengurangan dan sebagainya. Jadi nanti lebih interaktif ya. Jadi apa yang kita masukkan dan sekaligus untuk pembelajaran buat kalian semua. Oke, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sangat bermanfaat buat kalian dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran dan selalu mengembangkan apa yang sudah kalian pelajarin. Oke, terima kasih semuanya.